Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya bekerja di negara yang sangat jauh dari rumah, di mana bahasa, budaya, dan kebiasaan begitu berbeda? Inilah kisahku, seorang pekerja migran yang merantau ke Timur Tengah demi masa depan yang lebih baik. Namun, apa yang kutemui di sana jauh di luar dugaanku. Ada tawa, air mata, bahkan situasi yang nyaris merenggut nyawaku. Kisah ini akan membuka mata kalian tentang kehidupan nyata di tanah asing. Pastikan kalian baca sampai habis, karena pengalaman ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku akan berbagi pengalaman pribadiku yang sangat mendalam saat bekerja di Timur Tengah. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, konflik, dan juga kejutan tak terduga yang mengubah hidupku selamanya. Jangan lupa sebelum melanjutkan cerita ini, pastikan kalian sudah klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dan juga, jika kalian punya pengalaman serupa atau pertanyaan tentang bekerja di luar negeri, tinggalkan komentar di bawah, ya. Oh iya, teman-teman, mari kita sama-sama kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga cerita ini membawa kebaikan dan berkah untuk kita semua. Amin. Bekerja di luar negeri adalah impian banyak orang, termasuk diriku. Aku membayangkan bahwa dengan bekerja di luar negeri, terutama di Timur Tengah, aku bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Pada saat itu, ekonomi keluargaku memang sedang terpuruk. Aku melihat bekerja di luar negeri sebagai solusi terbaik untuk mengubah nasib. Dengan keyakinan dan harapan besar, aku memutuskan untuk mendaftar sebagai tenaga kerja di salah satu negara Timur Tengah yang terkenal kaya akan minyak. Setelah melewati berbagai proses, dari seleksi hingga pelatihan, akhirnya aku berangkat menuju negara tujuan. Saat itu, hatiku campur aduk antara bahagia dan khawatir. Di satu sisi, aku senang karena ini adalah kesempatan besar untuk membantu keluargaku. Di sisi lain, aku khawatir dengan apa yang akan kutemui di sana. Meskipun aku sudah mendengar banyak cerita tentang kehidupan di Timur Tengah, aku tak benar-benar tahu apa yang menantiku. Hari pertama tiba di negara itu adalah hari yang tak akan pernah kulupakan. Begitu keluar dari bandara, aku langsung merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Cuaca yang panas, bahasa yang asing, dan orang-orang yang tampak acuh tak acuh. Aku mencoba menenangkan diri dan meyakinkan bahwa ini adalah awal dari perjuanganku. Aku ditempatkan di sebuah rumah mewah sebagai pembantu rumah tangga. Keluarga majikanku tampak ramah pada awalnya, tapi segalanya berubah setelah beberapa minggu. Ternyata, kehidupan di Timur Tengah tak seindah yang kubayangkan. Majikanku mulai memperlihatkan sisi yang berbeda. Aku diharuskan bekerja dari pagi hingga larut malam, tanpa waktu istirahat yang cukup. Setiap hari, aku harus membersihkan rumah yang besar, merawat anak-anak, memasak, dan melakukan segala pekerjaan rumah. Semuanya kulakukan seorang diri. Rasa lelah dan sakit mulai menggerogoti tubuhku, tapi aku tetap bertahan, berharap semua ini hanya sementara. Satu malam, aku tak sanggup lagi menahan sakit di tubuhku. Aku jatuh sakit dan tak bisa bangun dari tempat tidur. Alih-alih memberikan perawatan, majikanku justru marah besar. Mereka menganggap aku malas dan mencari alasan untuk tidak bekerja. Saat itulah, aku mulai sadar bahwa ini bukan sekadar pekerjaan berat, tapi juga sebuah ujian mental. Aku merasa seperti berada di penjara, jauh dari rumah dan keluarga, tanpa ada yang peduli padaku. Hari-hari berlalu,
dan aku semakin merasa terisolasi. Aku tak diizinkan keluar rumah kecuali untuk membeli bahan makanan. Tak ada teman untuk berbicara, tak ada keluarga untuk bersandar. Aku mulai merasa terjebak. Saat itu, rasa rindu rumah semakin menghantuiku. Berulang kali aku mencoba menghubungi keluargaku di Indonesia, namun seringkali teleponku tak diizinkan atau diabaikan. Rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika aku hampir kehilangan nyawa. Suatu hari, aku diminta membersihkan kaca di lantai 2 rumah majikanku. Tanpa peralatan keselamatan yang memadai, aku harus memanjat jendela dari luar. Dalam sekejap, kakiku tergelincir dan aku hampir terjatuh dari ketinggian. Jantungku berdegup kencang, dan untuk sesaat aku berpikir bahwa hidupku akan berakhir di sana. Alhamdulillah, aku berhasil berpegangan pada tepian jendela dan selamat dari kejadian mengerikan itu. Setelah insiden tersebut, aku memutuskan untuk berbicara dengan majikanku tentang keselamatanku. Namun, tanggapan mereka sangat dingin. Mereka bilang bahwa aku harus lebih berhati-hati dan tidak membuat masalah. Saat itu aku benar-benar merasa tak dihargai. Aku sadar bahwa di sini, aku hanya dianggap sebagai alat kerja, bukan manusia yang memiliki perasaan dan hak. Tapi aku masih bertahan, karena aku tahu keluargaku di rumah sangat bergantung pada penghasilan yang kukirim. Di tengah segala kesulitan itu, aku mencoba mencari kekuatan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, aku menyempatkan diri untuk sholat dan berdoa. Aku memohon kekuatan agar bisa melewati semua cobaan ini. Tak jarang, air mataku jatuh saat sujud, merindukan rumah dan berharap semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Majikanku mulai semakin kasar secara verbal, bahkan kadang menyuruhku melakukan pekerjaan yang di luar batas kewajaran. Suatu malam, ketika aku hampir selesai dengan tugas-tugasku, mereka datang dengan permintaan baru yang tak masuk akal. Rasa lelahku sudah tak tertahankan, tapi aku tak punya pilihan selain melakukannya. Aku merasa diperlakukan seperti mesin, tak pernah dianggap lelah atau punya perasaan. Pagi hari berikutnya, aku terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhku sudah tak lagi mampu menahan beban pekerjaan yang terus bertambah setiap harinya. Tapi seperti biasa, aku harus memaksakan diri untuk bangun dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Aku takut jika aku mengeluh, majikanku akan semakin keras dan memperburuk situasi. Maka dari itu, aku hanya bisa menahan semuanya sendirian. Dalam situasi seperti ini, aku benar-benar merasa kehilangan diri sendiri, seperti robot yang hidup tanpa jiwa. Rutinitas yang sama setiap hari, tanpa ada waktu untuk diriku sendiri. Tak ada pilihan lain. Setiap kali aku merasa tak kuat, aku mengingat wajah keluargaku di Indonesia. Mereka membutuhkan uang yang kukirimkan setiap bulan. Anak-anakku masih kecil, dan suamiku sudah lama tak bekerja karena sakit. Aku menjadi tulang punggung keluarga, dan itu menjadi alasan utama mengapa aku harus bertahan. Namun, di sisi lain, tekanan fisik dan mental yang terus bertambah membuatku mulai kehilangan semangat. Aku merasakan depresi perlahan-lahan menyusupi pikiranku. Suatu hari, aku mendengar kabar dari salah satu temanku yang juga bekerja di Timur Tengah bahwa dia berhasil keluar dari pekerjaannya yang sama beratnya dengan keadaanku. Dia mengatakan padaku bahwa dia dibantu oleh sebuah LSM yang menangani masalah pekerja migran. Awalnya aku merasa ragu untuk meminta bantuan. Aku takut akan konsekuensi yang mungkin akan aku hadapi jika majikanku mengetahuinya. Namun, setelah kejadian-kejadian yang kualami,
aku merasa bahwa aku tak punya pilihan lain. Aku mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang organisasi tersebut dan bagaimana mereka bisa membantu pekerja seperti diriku. Malam itu, setelah selesai bekerja dan semua orang di rumah sudah tidur, aku nekat menggunakan telepon di dapur untuk menghubungi mereka. Aku berbicara pelan-pelan agar tak ada yang mendengar, sambil berharap bahwa mereka benar-benar bisa menolongku. Orang yang menerima teleponku mengatakan bahwa mereka sudah sering membantu pekerja migran dalam situasi seperti ini dan mereka akan berusaha membantuku keluar dari kondisi ini. Setelah panggilan itu, ada sedikit harapan yang muncul di hatiku. Namun, aku tetap merasa takut setiap kali majikanku mendekat. Aku mulai menyusun rencana perlahan-lahan untuk mencari cara agar bisa melarikan diri. Setiap kali ada kesempatan, aku berusaha mengumpulkan barang-barang pribadiku yang sedikit, agar ketika waktunya tiba, aku bisa segera pergi tanpa meninggalkan jejak. Waktu berlalu, aku mulai melihat celah untuk pergi. Ketika majikanku sedang pergi berbelanja dan anak-anak sedang tidur, aku tahu inilah saat yang tepat. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku berhasil keluar dari rumah majikan dengan bantuan teman pekerja yang kebetulan bekerja di rumah sebelah. Dia membantu menyembunyikanku sementara, sebelum aku bisa bertemu dengan perwakilan dari LSM yang sudah kuminta bantuannya. Perasaan takut, cemas, dan harapan bercampur aduk di dalam diriku. Bagaimana jika majikanku mencari dan menemukan aku? Bagaimana jika aku tertangkap? Berbagai kemungkinan buruk terus terbayang di pikiranku. Tapi aku tak bisa mundur lagi. Inilah kesempatan untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Setelah beberapa hari bersembunyi, aku akhirnya berhasil bertemu dengan perwakilan LSM tersebut. Mereka membantuku mengurus segala dokumen yang diperlukan agar aku bisa kembali ke Indonesia. Aku juga diberikan tempat perlindungan sementara bersama pekerja migran lainnya yang mengalami nasib serupa. Di tempat itu, aku bertemu banyak orang yang memiliki cerita tak jauh berbeda dari kisahku. Mereka juga datang ke Timur Tengah dengan harapan besar, namun akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Kami saling mendukung, berbagi cerita, dan menguatkan satu sama lain. Proses kepulanganku tidaklah mudah. Aku harus menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum semuanya selesai. Selama itu, aku harus tetap berada di tempat perlindungan, jauh dari keluarga dan tanpa kepastian kapan bisa pulang. Namun, setidaknya aku berada di tempat yang aman, jauh dari majikan yang kejam. Di masa-masa itu, aku banyak merenung tentang semua yang telah kualami. Bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Bagaimana hidupku bisa berbalik dari harapan besar menjadi ketakutan dan penderitaan? Selama menunggu proses kepulangan, aku juga diberikan konseling oleh LSM yang menolongku. Mereka membantu kami para pekerja untuk memulihkan kondisi mental yang sudah tertekan begitu lama. Kami diajarkan untuk melepaskan beban yang ada, meski prosesnya tidaklah mudah. Setiap malam, aku merenung, berdoa, dan berharap agar aku bisa segera kembali ke pelukan keluargaku. Aku juga mulai memikirkan apa yang akan kulakukan setelah sampai di rumah nanti. Aku tak ingin kembali ke kehidupan yang sama, penuh tekanan dan penderitaan. Akhirnya, setelah menunggu sekian lama, hari yang kutunggu-tunggu pun tiba. Semua dokumenku sudah lengkap, dan aku siap untuk pulang. Saat pesawat mulai lepas landas dari bandara, aku tak bisa menahan air mata. Bukan hanya karena aku akan segera bertemu keluargaku, tapi juga karena semua rasa sakit, ketakutan, dan tekanan yang selama ini kutahan akhirnya mulai menguap perlahan-lahan. Di dalam pesawat, aku hanya bisa berdoa agar aku bisa pulih, baik secara fisik maupun mental, dan memulai hidup baru yang lebih baik di tanah air. Ketika tiba di Bandara Indonesia,
keluargaku sudah menunggu dengan penuh harap. Aku berlari memeluk mereka, dan air mataku kembali tumpah. Rasa rindu, lega, dan syukur bercampur menjadi satu. Di momen itu, aku merasa seperti kembali hidup setelah sekian lama berada dalam kegelapan. Namun, meski aku sudah pulang, tantangan belum berakhir. Aku harus membangun hidup dari awal, mengatasi trauma yang ada, dan mencari cara untuk kembali menghidupi keluargaku. Tapi setidaknya, kali ini aku berada di tanah airku sendiri, bersama orang-orang yang kucintai. Setelah beberapa minggu di rumah, aku mulai menceritakan kepada keluargaku apa yang sebenarnya terjadi selama aku bekerja di Timur Tengah. Awalnya mereka tak percaya bahwa aku telah melalui begitu banyak penderitaan. Bagaimana mungkin seorang ibu, seorang istri, harus menghadapi semua itu sendirian di negeri orang? Namun, aku menjelaskan bahwa itulah kenyataan yang dihadapi banyak pekerja migran di sana. Mereka datang dengan harapan besar, namun seringkali justru menjadi korban dari sistem yang tak peduli dengan kesejahteraan manusia. Kisahku ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang berpikir untuk bekerja di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Pekerjaan di luar negeri memang bisa membawa penghasilan yang lebih besar, tapi ada harga yang harus dibayar. Kita harus siap dengan tantangan yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan yang terpenting, kita harus selalu waspada terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Jangan sampai kita kehilangan diri sendiri hanya demi mengejar uang. Sekarang, aku berusaha bangkit. Meski pengalaman pahit itu masih meninggalkan bekas, aku tak ingin terjebak dalam kesedihan. Aku mulai mencari peluang pekerjaan di Indonesia yang bisa membantuku menafkahi keluargaku tanpa harus pergi jauh lagi. Meski mungkin penghasilannya tak sebesar di luar negeri, tapi setidaknya aku bisa dekat dengan keluarga, dan yang terpenting, aku tak lagi harus mengalami penindasan seperti di masa lalu. Aku juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang membantu pekerja migran lainnya. Dengan pengalamanku, aku ingin memberikan informasi dan bantuan kepada mereka yang berencana bekerja di luar negeri, agar mereka bisa lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Aku juga berharap bisa menjadi suara bagi mereka yang tak bisa berbicara tentang penderitaan yang mereka alami. Dunia perlu tahu bahwa di balik kemewahan dan kekayaan negara-negara Timur Tengah, ada banyak pekerja yang menderita dalam diam. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Ketika kita berada di bawah tekanan, seringkali kita lupa untuk merawat diri sendiri. Kita terus bekerja tanpa henti, tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh istirahat. Aku belajar bahwa tak ada yang lebih penting dari kesehatan kita sendiri. Karena tanpa itu, kita tak akan bisa melakukan apa-apa, bahkan untuk orang-orang yang kita cintai. Aku juga belajar bahwa dalam hidup, kita harus berani berkata tidak. Selama ini, aku terlalu takut untuk menolak atau melawan, karena aku khawatir dengan konsekuensinya. Tapi sekarang, aku sadar bahwa jika kita terus diam dan menerima perlakuan yang tak adil, maka tak akan ada perubahan. Kita harus berani berdiri untuk diri kita sendiri, meski itu berarti menghadapi risiko besar. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menjaga harga diri kita sebagai manusia. Pengalaman ini juga membuatku lebih menghargai kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Di Timur Tengah, aku merasa kehilangan kebebasanku. Aku diperlakukan seperti alat, bukan sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup dengan layak. Ketika aku akhirnya bisa kembali ke Indonesia, aku merasakan betapa berharganya kebebasan itu. Hak untuk bergerak, hak untuk berbicara,
hak untuk memilih apa yang terbaik bagi hidup kita. Sesuatu yang mungkin sering kita abaikan ketika hidup berjalan dengan normal. Namun, di balik semua itu, aku juga merasa bersyukur. Pengalaman ini, seberat apapun, membentuk diriku menjadi lebih kuat. Aku belajar banyak tentang arti keteguhan, kesabaran, dan ketabahan. Hidup memang tak selalu mudah, tapi aku percaya bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah pelajaran berharga yang bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun aku tak ingin mengulang pengalaman pahit ini, aku bersyukur bahwa aku berhasil melewatinya dengan selamat. Saat ini, hidupku mulai membaik. Meski masih ada trauma yang harus kuatasi, aku perlahan-lahan bangkit dan mencoba menjalani hidup dengan lebih optimis. Aku tahu bahwa jalan di depanku masih panjang, tapi aku yakin bahwa dengan dukungan keluarga dan keyakinan kepada Allah, aku bisa melewati semua itu. Terpenting, aku tak lagi merasa sendirian. Aku telah kembali ke tempat di mana aku merasa dicintai dan dihargai, dan itu adalah anugerah terbesar yang bisa kumiliki. Setelah melewati berbagai cobaan, aku akhirnya berhasil pulang ke Indonesia. Pengalaman bekerja di Timur Tengah memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidupku. Aku belajar tentang keteguhan, ketabahan, dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Sekarang, aku ingin berbagi pengalaman ini agar kalian yang sedang berpikir untuk bekerja di luar negeri bisa lebih berhati-hati. Jangan lupa, dimanapun kita berada, selalu ingat untuk menjaga diri dan mendekatkan diri pada Allah. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih sudah membaca hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.